Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali bertemu lagi. Semoga yang menonton dalam keadaan sehat terus sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membicarakan tentang 20 pantangan bagi ibu hamil. Pantangan itu maksudnya kalau bisa dihindarin selama orang tersebut mengandung bayi di perutnya. Jadi yang saya katakan di sini teman-teman ya, belum pasti benar. Jadi saya tidak mengatakan 100% ini benar, tetapi saya menggunakan dalam bahasa Banjar itu papadahan orang bahari atau nasihat orang-orang zaman dulu yang terkadang bahasa Banjarnya itu membulu jurani atau terkadang bisa benar ya, bisa terjadi. Nah, jadi melalui pengalaman-pengalaman orang-orang dulu kita ambil pelajaran agar kita di kehidupan yang sekarang ini agar bisa berhati-hati dan menghindari apa saja yang menjadi pantangan bagi orang-orang yang sedang mengandung bayi atau orang yang sedang hamil. Semoga video ini bermanfaat tiada lain agar kita selamat ya, insyaallah, dengan sebab berhati-hati. Nah, apakah itu? 20 pantangan bagi ibu yang hamil. Yang pertama, kalau bisa jangan membeli baju anak sebelum umurnya genap 7 bulan. Ya, terkadang mungkin orang tuanya terlalu senang akhirnya bersegera menukar baju. Kalau bisa jangan ya, sebelum genap 7 bulan dan kita tahu pasti jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Kalau sebelum itu kan masih belum terlihat jelas apakah dia ini laki-laki atau perempuan bayinya. Kalau sudah lewat pada 7 bulan silahkan kalau mau beli baju persiapan untuk kelahiran anaknya. Karena nanti dikhawatirkan, karena ini sudah ada yang pernah mengalami ya, dia beli cepat bajunya ternyata innalillah ya, keguguran. Nah, jadi ini kalau bisa kita hindari. Tidak pasti sih seperti itu, tetapi ini sudah pernah ada yang ngalamin seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lewat di belakang orang yang sedang hamil. Misalnya ada suaminya lewat di belakang dia yang sedang hamil, jangan ya. Atau misalkan ada orang lain yang suka lewat di belakang orang hamil, kalau bisa jangan. Dan juga jangan terlalu membenci orang berlebihan, karena nanti katanya wajahnya bakal mirip kepada orang yang dibenci tersebut. Nah, jadi pantangan bagi orang yang hamil tadi, jangan ada yang lewat di belakangnya. Kemudian jangan terlalu membenci orang ya, karena kalau dia membenci orang, sugestinya masuk ke mata, katanya bakal menyerupai kepada orang yang itu tadi dibenci, atau orang yang suka mondar-mandir di belakang ibu yang sedang hamil tadi. Kemudian yang ketiga, jangan memakan pisang yang gempet atau pisang yang tergabung ya. Terkadang ada pisang itu satu pisang dempet dengan pisang ini. Nah, gitu. Itu kalau bisa orang hamil jangan memakan itu. Dikhawatirkan nanti bayinya kembar siam tetapi tubuhnya tidak terpisah, dempet tubuhnya ya. Ada 2 orang tapi dempet. Nah, ini kan bisa dikategorikan cacat ya, kasihan dia. Jadi kalau bisa semasa hamil jangan dulu memakan pisang yang dempet. Kemudian jangan duduk di lantai atau mungkin di dapur yang mana papannya itu renggang ya, maksudnya renggang lah gitu.
ada lantai yang sudah mulai jabuk gitu kan, tidak sempurna papannya, kemudian dia duduk di situ. Dia khawatirkan nanti ketika dia melahirkan ya, sekaligus dia buang air besar. Dia melahirkan sekaligus buang air besar. Nah, sekalian gitu kan tidak baik kan. Jadi kalau bisa dihindari duduk di lantai atau papan yang renggang, tidak rapat. Nah, kemudian jangan marah sama suami ya. Nanti anak sungsang itu maksudnya terputar posisinya di perut. Sungsang itu kan ya berbahaya ya, karena kalau air ketuban sudah keluar, maksudnya segera kita keluarkan bayinya dari perut ibunya, karena air ketuban itu fungsinya untuk peluncur bayi melahirkan ya, agar bayinya mudah keluar dari perut ibunya. Tetapi kalau sungsang ini terputar, maka posisi kaki yang di bawah, seharusnya kan posisi kepala yang di bawah untuk segera ditarik supaya dia mudah bernapas. Kalau kaki yang lebih dahulu ya, kalau kurang cepat, apalagi sangkut mungkin di bagian tangan, ketika narik bayinya dikhawatirkan tidak selamat dia ya, karena sulit bernapas. Apalagi kalau ketika minum air ketuban, badan anak atau bayi itu bisa membiru biasanya, karena dia kemasukan air ketuban dari mulut, hidung, dan telinga ya, sesak gitu. Jadi jangan sangkal atau marah sama suami. Tapi ini suaminya juga harus tahu diri ya, untuk terus menyenangkan hati istrinya supaya tidak berpengaruh kepada keadaan bayi yang ada di perut. Kemudian jangan memakai kerudung yang terbelit. Kerudung itu sekarang macam-macam kerudung ya teman-teman. Jadi dipakai gitu, macam-macam fashionnya. Kalau saran saya lebih baik ketika hamil itu memakai kerudung yang simpel aja. Ada kerudung yang langsung dipasang gitu, atau yang biasa-biasa saja, tidak perlu berlebihan dalam melilit kerudungnya. Karena itu nanti dikhawatirkan pusar anak itu nanti bisa mencekik ke gulu anak. Tali pusar anak itu bisa melilit ke leher bayi. Ini berbahaya ini. Akan tetapi ya, terkadang ada juga tali pusar bayi itu yang panjang. Dan ada kelebihan ini sebenarnya kalau bayi itu seperti itu. Apabila lilitan pusar bayi tersebut dapat melingkari kepala bayi tersebut, katanya, dan ini pernah ada yang mengalami, ketika dia lahir kan posisi tali pusar itu di kepala seperti babolang, sehingga katanya bisa lebih dulu anaknya melihat Ka'bah, maksudnya naik haji atau umrah, daripada orang tuanya. Itu kelebihannya. Tapi tadi resikonya kalau tercekik di leher bisa meninggal bayinya ya. Nah, jadi berpakaianlah yang simpel saja ketika hamil. Kemudian jangan tidur menggunakan sarung atau tapih kurung. Tetapi ketika kita terjaga atau tidak tidur, silahkan memakai tapih atau sarung, silahkan ya. Nah, jadi yang tidak boleh itu ketika tidur kita menggunakan sarung. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ketika bayinya lahir masih berkeludut. Saya belum dapat nih bahasa Indonesianya untuk kata berkeludut apa ya gitu. Kan bayi di dalam perut itu kan dibungkus ya, ada pembungkus. Nanti ketika lahir pembungkus itu tidak pecah ya. Nah, dikhawatirkan nanti sulit baginya untuk melahirkan gitu. Jadi ketika ibu hamil tidur dengan sarung itu berbahaya, nanti
dia lahir dalam keadaan terbungkus. Sebenarnya sih ada kelebihan bagi anak yang lahir dalam keadaan terbungkus ini, tetapi yang dikhawatirkan itu tidak selamat bayinya. Nah, jadi kita jaga-jaga. Silakan kalau mau tidur pakai selimut ya pakai selimut aja, nggak usah pakai sarung ya. Tetapi ketika beraktivitas siang silakan aja memakai sarung. Ini ketika tidur yang dilarang, yang tidak boleh. Kemudian jangan memotong dahan pohon pisang setengah-setengah. Biasanya ibu-ibu kan mau ngambil daun pisang gitu untuk mungkin memais ikan gitu. Kalau mau memotong dahan pisangnya jangan setengah, kan panjang gitu, ada lebihan yang nggak ada daunnya, harus kita potong dari ujung. Tidak boleh memotongnya dari tengah ini. Nanti dikhawatirkan, ini tidak pasti benar sih, tapi dikhawatirkan nanti tangan anaknya itu buntung, tidak sempurna sepanjang orang normal biasanya ya. Ini tidak pasti benar, tetapi kita jaga-jaga, karena terkadang perkataan orang-orang dulu itu bisa saja terjadi ya kalau dilanggar gitu. Kemudian jangan merobek daun. Nah, misalkan tadi kita sudah dapat dahan pisangnya ya, kemudian dia mau memais ikan, daunnya itu jangan dirobek-robek gini. Kalau bisa orang lain aja merobek-robek gini untuk memecah-mecah daun ya, untuk menjadi beberapa bagian. Kalau bisa orang lain saja, karena nanti dikhawatirkan anaknya menjadi sumbing. Sumbing itu bibirnya maju gitu ya, sumbing. Kemudian jangan keseringan sakit hati. Jadi dibawa bahagialah ketika hamil itu, karena itu sangat berpengaruh kepada anak. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya di dalam kandungannya. Karena apabila dia sering sakit hati, nanti anaknya idiot. Nah, ini kekurangan yang ya kalau memang takdir apa boleh buat gitu ya. Tetapi tidak salahnya kita berusaha untuk menghindari tersebut, agar anak kita lahir dalam keadaan normal seperti orang pada umumnya. Jadi tadi bahayanya bagi orang yang sering sakit hati, nanti anaknya bisa saja idiot. Kemudian jangan keluar rumah di bawah jam 5 sore. Nah, jangan keluyuran lagi lah. Kalau sedang mengandung bayi di dalam perut, jangan lagi keluyuran sore hari. Karena orang yang mengandung bayi, apalagi mengandung pertama kali, itu katanya harum, manis dagingan. Maksudnya harum atau disukai oleh jin ya, atau makhluk gaib, disukai oleh bangsa-bangsa di alam sebelah. Makanya terkadang bisa saja ada orang yang umurnya kandungannya sudah 7 bulan ternyata hilang dari perutnya. Itu berarti ada yang menyukai mungkin, kemudian diambil ke alam sebelah. Ini sulit diterima sih sebenarnya, tetapi ini kerap terjadi ya, dan memang pernah terjadi. Kalau tidak terjadi tidak mungkin saya sebut ya. Jadi bayi di dalam perut itu harum dan disukai oleh jin. Jadi kalau bisa jangan keluar lagi di jam-jam sore ya. Nah, kemudian jangan keluar rumah di waktu malam yang mana pada saat itu sedang terjadi bulan purnama ya. Maka bagi siapa yang melakukan ini, nanti akan timbul ciri di bayinya. Ciri itu mungkin sejenis tompel ya, atau cirian yang lain. Ini tidak lain yang mengalami adalah istri saya ya. Dia keluar waktu tarawih bulan Ramadan, pada saat itu sedang terjadi bulan purnama. Dan akhirnya di anak saya nih, di kepala di sini ada tanda lahir warna merah. Tidak berbahaya sih, tetapi seperti itu, ada pencirian ada bayi
apabila ibunya keluar pada saat malam bulan purnama. Nah, kemudian jangan mandi ke sungai. Ini bagi ibu hamil jangan mandi ke sungai. Dulu pernah ada kejadian keluarga kami ya. Ketika itu sedang mengandung bayi, dia mandi ke sungai. Waktu itu di sungai itu ada namanya jamban atau lanting ya. Orang di sini mandi biasanya ke sungai. Tapi sekarang modern, sudah makin canggih, makin lengkap peralatan. Sekarang banyak mandi di rumah aja lagi. Kalau zaman dulu orang ya agak sulit. Kalau mau cari air ya ke sungai gitu. Atau menimba air dibawa ke rumah. Nah, beliau mandi ke sungai. Ketika menaiki lanting, ternyata tiba-tiba dari bawah jamban itu ada yang menyambar ya. Tidak tampak karena makhluk gaib. Nah, jadi saya katakan lagi, bayi itu harum dan disukai oleh jin atau makhluk-makhluk gaib. Jamban tersebut terbalik, sedangkan beliau berada di situ. Akan tetapi karena jamban itu ada celah-celah, beliau bisa berenang ya. Dan beliau berpegangan di bawah kaki rumah, kan di samping rumah aja gitu, berpegangan erat. Kalau beliau tidak berpegang erat di kaki rumah itu, mungkin bisa saja hilang dengan bayinya ya, meninggal ketika mengandung bayi, tetapi selamat dengan sebab tadi masih sempat berenang dan mencari pegangan yang kuat di bawah rumah gitu. Nah, itu untung ya beliau bercerita begitu. Alhamdulillah beliau selamat. Kemudian tidur bagi ibu hamil jangan tidak memakai kelambu. Ya, karena kita tahu ada makhluk gaib ya, yang mana orang itu setengah jin setengah manusia sebenarnya ya, bersekutu dengan iblis yang disebut dengan kuyang. Itu suka mengincar ibu-ibu hamil. Dia suka menghisap darah ibu-ibu hamil, apalagi ketika melahirkan ya, biasanya dia datang. Nah, jadi ketika tidur malam bagi ibu yang hamil disarankan untuk memakai kelambu, jangan tidak berkelambu ya. Kemudian bagi ibu yang hamil, pantangan selanjutnya adalah jangan melihat orang meninggal. Jangan melihat orang meninggal karena dikhawatirkan nanti bayinya lemah ya, atau biasanya bayinya itu, anaknya itu cepat pingsan, lemah fisiknya gitu lah, mungkin terkejut langsung nangis gitu, nggak kuat mentalnya gitu. Nah, jadi jangan melihat orang meninggal ketika ibu sedang mengandung bayi. Kemudian jangan makan anggur. Nah, kita tahu anggur itu kan batang, kemudian buahnya bulat gitu. Nanti dikhawatirkan kondisi bayi yang di perut itu nanti bagian tubuhnya terpisah-pisah. Ya, agak nggak masuk akal Bang ini ya. Maksudnya gini, janinnya satu, tetapi posisi tubuhnya itu, posturnya itu tidak beraturan sebagaimana buah anggur tersebut. Batangnya satu, tapi buahnya di mana-mana gitu, dalam satu batang gitu. Nah, nanti gitu janinnya, nanti tubuhnya itu seperti tidak normal lah, seperti itu, atau mengalami kecacatan ya. Nah, jadi kalau bisa kita hindarin ya. Jadi jangan dulu beri istrinya makan anggur, dikhawatirkan hal tersebut terjadi. Jadi kita jaga-jaga ya. Itu kalau secara papadahan orang bahari ya. Tetapi kalau kita melihat secara medis, anggur itu memang mengandung hal yang dapat memabukkan ya. Karena orang-orang dulu itu mabuk di zaman jahiliyah itu, mereka memakan anggur berlebihan sehingga terjadilah mabuk. Dikeringkan, kemudian airnya itu diperas dan diminum dalam jumlah yang banyak sehingga terjadilah mabuk. Ada zat yang sifatnya alkohol mungkin ya di dalam anggur tersebut, yang juga ini berbahaya untuk ibu hamil
Itu kalau kita pandang secara medis. Kemudian, nah ini kalau bisa dihindarin ya, jangan menyembelih binatang. Kalau bisa orang lain saja yang menyembelih ya, misalnya kan mau nyembelih bebek atau ayam. Jangan membelah kayu atau pekerjaan menungkih, bahasa Banjarnya itu menungkih, bebelah-belah kayu gitu untuk membuat kayu bakar. Kalau bisa orang lain aja, jangan orang tuanya, jangan ibu yang mengandung tadi atau suaminya, jangan. Nah, di sini ada juga sebenarnya ya, jangan memancing ya. Bagi suami atau istri yang mengandung jangan memancing. Karena nanti dikhawatirkan cacat juga anaknya. Karena kan kalau nyakail pancing itu kena ikan, nanti akan sangkut di bibirnya jadi ngonyong gitu kan. Nah, nanti dikhawatirkan karena ibunya keseringan melihat ikan yang bibirnya kena kail pancing, nanti dikhawatirkan anaknya cacat atau kena sumbing seperti yang sebelumnya. Tetapi ini tidak pasti ya teman-teman ya. Nah, tidak pasti. Kemudian jangan meletakkan sisir di kepala. Terkadang kan ibu-ibu bisa, kalau rambutnya apalagi rontok, ketika nyisir didiamkan sisirnya di kepala. Jangan. Kalau mau sisir sekalian sampai selesai. Karena nanti dikhawatirkan anaknya sulit untuk keluar ya, atau terdiam sebagaimana sisir tersebut terdiam di atas kepala ibunya. Jangan dibiasakan ya. Kemudian jangan memakan nanas muda, karena nanas itu lancip, tajam. Coba aja bagi kita yang normal pun kalau memakannya, apalagi masih mangkal-mangkal atau belum masak betul, nanas tersebut kita makan, lidah kita itu seperti ada yang lancip gitu, tersabet seperti itu, pedih ya. Meskipun tidak banyak, tetapi seperti ada gitu, ada gesekan-gesekan itu di lidah, apalagi sampai ke janin ya, ke perut ya. Nah, jadi berbahaya, itu nanti dikhawatirkan bisa menyayat bayi yang ada di kandungan dan bisa berakibat fatal ya, atau keguguran ya. Dikhawatirkan dia meninggal di dalam perut karena dikonsumsi terlalu banyak nanas yang muda tersebut, karena nanas tersebut tajam. Kemudian jangan duduk di pintu. Ini yang nomor 20, jangan duduk di pintu. Kalau mau juga silahkan keluar daripada pintu atau mundur daripada pintu. Maksudnya jangan diam di tengah-tengah pintu. Kalau mau keluar sekalian, kalau mau ke dalam rumah aja sekalian. Jangan duduk di tengah pintu. Sebagaimana itu isyarat bahwasanya bayi tersebut ya, kalau mau selamat lahir silahkan keluar ya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah tadi ya duduk di pintu tadi, maksudnya di pintu peranakan. Nah, jadi kita berharap kalau dia mau lahir selamat keluar sekalian, kalau dia belum mau keluar ya di dalam perut aja sekalian, jangan di tengah-tengah tergepit di tempat keluarnya bayi. Nah, itulah tadi 20 pantangan bagi ibu hamil. Semoga dapat dihindari, dan saya sekali lagi mengatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini belum pasti benar, tetapi melihat daripada pengalaman orang-orang terdahulu, dan ternyata kebanyakannya terbukti. Nah, jadi kita yang hidup di masa kini mungkin sudah jarang mendengar pepadahan orang bahari atau nasihat orang-orang terdahulu yang sangat berpengalaman mengenai proses melahirkan ini. Jadi tiada lain maksud saya adalah agar kita dapat berhati-hati, agar kita dapat selamat. Ya, tiada lain yang kita harap adalah keselamatan bayi yang dilahirkan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.